Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, nuwasil darsana fi kitab Syarhil Waraqat fi Ushulil Fiqh bi fadilati Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita masuk al-qismu tsalits. Masih dalam bab al-mandub wal mubah. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-mubah. Ini kita masih pembahasan al-ahkam at-taklifiyah ya, jangan lupa. Jenis ketiga adalah mubah. Wal mubah wa huwa lughatan al-mu'lanu. Perkara yang mu'lan, yang diiklankan, ya. Wal ma'dzunu fihi, perkara yang diizinkan. Yuqalu, dikatakan baha fulanun bisirrihi adharahu. Ya. Baha fulanun bisirrihi, maksudnya fulan itu menampakkan kesenangannya. Baha ay adhara fulanun sirrahu. Naam. Ini makna yang pertama ya, mubah bermakna mu'lan. Diumumkan, ditampakkan. Wa abaha ar-rajul malahu. Ay adzina fil akhdhi wa tarki. Seorang itu memubahkan hartanya. Maksudnya mengizinkan, membolehkan untuk diambil dan ditinggalkan. Wastabahan nasu al-ashba. Seorang mengizinkan untuk mengambil rerumputannya. Ya, minta seorang untuk apa? Mengizinkan, ya minta izin lah sama, ya minta seorang, naam, untuk mengizinkan rumputnya itu diambil, rumput-rumputnya. Aqdamu ala ra'yihi. Nah, ini maksudnya itu bicara tentang bagaimana ketika sedang mengembala, ya mengembala. Baik, ini secara bahasa ikhwani fillah, secara istilah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Perkara yang zatnya itu tidak berkaitan sedikit pun dengan perintah dan dengan larangan. Zatnya. Kaliktisal, seperti mandi. Mandi nih, mandi, zat mandi itu, perbuatan mandi, itu berkaitan dengan perintah dan larangan enggak? Al-jawab apa? Enggak sama sekali. Bebas-bebas aja. Ya. Itu namanya mubah. Ya, kaliktisali tabaru, seperti mandi ingin menyegarkan badan. Wal mubasyarah lilayali siyam, dan dia bercumbu dengan istrinya di malam-malam bulan Ramadan. Itu mubah. Ya. Wa kharaja bil qaidil awal, keluar dari ikatan atau batasan yang pertama, atau ikatan atau batasan bisa kita bebas terjemahkan. Wa huwa ma la yata'allaqu bihi amrun, yaitu adalah la yata'allaqu bihi amrun al wajib wal mandub, perkara wajib dan mandub. Kenapa? Li annahu ma'murun bihi, karena itu perkara yang diperintahkan. Walaupun kalau wajib ala sabil ilzam, mandub la ala sabil ilzam. Wa kharaja bil qaidi tsani, keluar dari batasan yang kedua. Wa huwa wala nahyun, tidak berkaitan dengan larangan al muharram wal makruh. Li'annahu manhiyun anhuma, karena makruh dan muharram itu adalah perkara yang dilarang, walaupun ada rinciannya sebagaimana udah kita bahas ya. Udah kita bahas.
Tapi secara singkat, adapun nanti insya Allah akan ada lagi penjelasan rincinya. Wa kharaja bil qaidi tsalits, keluar dari batasan yang ketiga, wa huwa lidzatihi, itu ucapan lidzatihi, ma idza kana al mubah wasilatan li ma'murin bihi. Yaitu apa? Suatu perkara mubah ketika dia menjadi sarana untuk melakukan perkara yang diperintahkan. Ya, berarti zatnya dia bukan lagi, bentar ya. Zatnya dia bukan lagi apa? Bukan lagi tidak terikat dengan perintah dan tidak terikat dengan larangan. Tapi dia ada ikatan atau kaitan dengan perintah atau larangan. Kenapa? Karena dia telah menjadi perantara, wasilah. Di sini dikasihkan contoh pertama apa? Ma idza kana al-mubah wasilatan li ma'mur bihi. Ketika mubah itu menjadi sarana, wasilah untuk perkara yang diperintahkan, fa innahu yata'allaqu bihi amrun. Sesungguhnya berarti mubah itu pada saat itu memiliki ikatan dengan perintah. Ya, memiliki ikatan dengan apa? Perintah. Contoh misalkan pakai baju, apa hukumnya pakai baju? Mubah aja. Ya. Tapi sekarang kalau berkaitan dengan sholat, wajib nggak kita sholat itu untuk menutup aurat? Wajib. Berarti ini mubah telah terikat, menjadi wasilah atau sarana untuk kita melakukan ibadah yang diperintahkan. Berarti mubah ini menjadi ta'allaq bil amr, berkaitan dengan perintah. Lakin akan tetapi la lidzatil mubah, tapi dia berkaitan dengan perintah bukan karena zat mubahnya itu, bukan. Mubahnya tetap mubah, zatnya tetap mubah, pakai baju tetap mudah, ya tetap mubah. Bali kaunihi sara wasilatan, akan tetapi dia berkaitan dengan perintah karena dia telah menjadi perantaranya, telah menjadi perantara. Kenapa? Karena nanti kalau kita udah selesai sholat, ya kita mubah lagi pakai baju. Di dalam rumah misalkan ada orang, mubah. Ya. Hakadha ikhwani fillah azakumullah jami'an. Jadi gampangnya ya kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Lanjut. Au kanal mubahu wasilatan limanhin anhu, atau mubahnya menjadi perantara, wasilah untuk perkara yang dilarang. Fa innahu yata'allaq bihi nahyun, maka nanti mubah berkaitan dengan larangan. Lakin la lidzati, akan tetapi bukan zatnya. Wa inna malikaunihi shara wasilatan. Ya. Karena akan tetapi dia menjadi wasilah. Wa misal awal, contoh yang pertama, al-aklu fahuwa mubahun fil asli. Zat makan itu ya hukum asalnya mubah. Lakin akan tetapi law tawaqqaf alaihi baqaul haya, kalau seandainya hidupnya seorang, bertahannya hidup seorang bergantung dengan makan, ya tawaqqaf alaihi, bergantung atas makan, baqaul haya, bertahan hidupnya seorang, shara ma'muran bihi, maka makan itu menjadi perkara yang diperintahkan. Lima taqaddam, alasannya telah berlalu karena dia berkaitan dengan baqaul haya, berkelangsungan bertahannya hidup manusia. Wa misalu tsani, contoh yang kedua, aklu al-faqiha masalan fahuwa mubah. Makan buah contohnya, maka dia mubah. Lakin akan tetapi lau ada ila tafwiti sholatil jamaah fil masjid shara manhiyan anhu. Ya, kalau umpamanya sekiranya makan buah ya sampai menghantarkan seorang untuk dia tafwid, ya, meluputkan sholat jamaah di dalam masjid, shara manhiyan anhu, maka makan buah tersebut dilarang jadinya. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Nah, nuasil wa min ta'rifi al-mubah
yattadihu annahu laysa ma'muran bihi. Maka dari definisi mubah ya yang kita pahami, yattadihu ya jelas perkaranya, jadi maka perkaranya jadi jelas. Annahu bahwasannya mubah itu laysa ma'muran bihi, bukan perkara yang diperintahkan. Li'annal amr, karena perintah itu yastalzimu ijabal fi'li aw tarjihahu. Karena yang namanya perintah itu ikhwani fillah itu mengharuskan wajibnya melakukan perbuatan atau minimal rajihnya seorang untuk melakukan perbuatan. Rajih bukan wajib. Ya. Artinya ya barakallahu fikum, dia itu wajib atau mustahab atau mandub. Nah, kita lanjut. Wala tarjihun lil fi'li ala tarki fil mubah, dan wala tarjiha ya, dan tidak ada tarjih ya. Lebih kuat ya, makna lebih kuat lil fi'li untuk melakukan perbuatan ala tarki fil mubah ya, untuk meninggalkan perkara pada mubah. Bal huma sawa ya, kan tetapi keduanya sama saja. Artinya apa? Ini mubah, bukan disuruh perintah, bukan disuruh perintah meninggalkan. Ya, mubah itu tidak diperintahkan untuk melakukan dan tidak diperintahkan untuk meninggalkan, sama saja. Maka ini namanya mubah. Nah, wa amma hukmul mubah, adapun hukum mubah, bahwa kama dzakarul musannif, dia sebagaimana yang disebutkan musannif. La thawaba fi fi'li wala iqaba fi tarki, tidak ada pahala bagi yang melakukannya, tidak juga dosa bagi yang meninggalkannya. Wa hadza madhhabu jumhuril usuliyyin, ini mazhabnya jumhur para ulama usul. Wal muradu bidzalikal mubahul baqi ala wasfil ibahah, yang dimaksud dengan ini adalah mubah yang baqi, yang tetap ala wasfil ibahah, di atas sifat kemubahannya, yang tetap di atas kemubahannya dia, ala dzatihi. Faham ya? Amal mubahul ladzi yakunu wasilatan lima'murin bih, adapun mubah kalau dia menjadi perantara, sarana untuk melakukan perkara yang diperintahkan oleh syariat, au manhin anhu, atau yang dilarang oleh syariat, fahadha hukmuhu, maka hukum mubah hukmu makana wasilatan ilaihi, hukumnya seperti perkara yang menjadi wasilah kepadanya. Ya, seperti perkara yang dia itu menjadi wasilah. Maksudnya apa? Kalau umpamanya ma'murun bihinya wajib, maka wasilahnya apa? Wajib. Mubah yang menjadi wasilah wajib. Kalau ma'murun bihinya sunnah, maka mubah yang menjadi wasilah kepada sunnah hukumnya sunnah. Hakadza ila akhirih. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu, ikhwani fillah. Nah, akan tetapi ikhwani fillah azzakumullah jami'an, kalau umpamanya kita meniatkan perkara mubah ini untuk perkara niat yang baik, sebagaimana di dalam kaidah fikih dijelaskan, insya Allah kita juga mendapatkan pahala. Ya, seperti kita makan, niatnya apa? Niatnya ingin supaya kuat di dalam belajar ilmu, bukan ingin ngantuk dalam belajar ilmu. Pahala insya Allah. Ya, walaupun kita lagi nggak butuh makan nih, tetapi udah jamnya makan gitu kan, insya Allah semoga biar kuat. Tidur umpamanya rehat, supaya nanti kuat ibadah. Hakadza ikhwani fillah. Bentar ya. Wa tas butul ibahah
Bisyagit katsiratin waradat fi nusus syar'iyyah. Mubah itu dapat ditetapkan dengan bentuk-bentuk yang banyak, ya sigoh yang banyak, yang biasanya datang dalam nas-nas syar'i. Wa minha di antaranya adalah al-awal yang pertama, nafyul ismi wal janah wal haraj wal junah, ya. Menafikan dosa, junah, ya sama, wal haraj, ya sama, ini menafikan, dinafikan. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak sama sekali salah bagi kalian untuk mengharapkan karunia dari Rabb kalian. Mubah, bukan kesalahan. Wa qaulu ta'ala laisa 'alal a'ma harajun. Ini seruan jihad, ya. Tidak ada dosa bagi orang yang buta. Wala 'alal a'raj. Dan juga tidak ada dosa bagi orang yang pincang. Haraj. Wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa juga bagi orang yang sakit. Nah. Baik. Lihat hasyiah. Belum. Masih lanjut ayat. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin fala itsma 'alaih. Kalau dia darurat dan tidak berlebihan makan bangkai, wala adin, ya. Juga ya tidak sama berlebihan, tidak dosa, tidak terlalu melampaui kebutuhannya dia. Fala isma alaih, maka dia tidak dosa untuk memakan bangkai itu kalau terpaksa. Paham? Selama dia tidak adin, ya, dan baghin. Nah, paham ya? Di sini al-muhim dia mubah melakukannya. Baik. Hasyiah nomor 1 antum lihat. Hadza laisa ala itlaqihi. Ini tidak mutlak. Nafyul ism wal junah wal haraj, untuk menunjukkan makna mubahnya sebuah kata atau sebuah perbuatan, itu tidak mutlak. Ada nggak di situ catatan kakinya? Hah? Qala Syatibi, berkata al-Imam Syatibi, idza qala syari' fi amrin waqi' la haraja fihi. Ketika syariat itu berkata fi amrin waqi', pada perkara yang telah terjadi. Ya, pada perkara yang udah terjadi nih. La haraja fihi, ya, perkataan yang la haraja fihi, fala yu'khadhu minhu hukmul ibahah. Maka tidak kita ambil darinya hukum mubah. Kenapa? Qad yakunu kadzalik wa qad yakunu makruhan. Karena terkadang maknanya bisa mubah, tapi juga dari keadaan lain terkadang itu maknanya makruh, bukan mubah. Kenapa alasannya? Fa innal makruha ba'dal wuqu'i la haraja fihi.
Karena perkara yang makruh kalau udah terlanjur kejadian, terlanjur terjadi, la harja fi, enggak ada dosa di dalamnya. Ya, tidak ada apa? Dosa di dalam perkara tersebut karena udah terjadi. Fal yatafaqqad hadza fil adillah. Maka hendaklah seorang selalu menghadirkan kaidah ini ketika dia memahami sebuah dalil-dalil yang ada. Paham ya, kawan ya? Tidak mutlak, tidak mutlak. Berikutnya yang kedua, asani an-nasu 'alal hal atau 'alal hilli. Syariat telah menegaskan tentang kehalalannya. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, "Uhilla lakum lailatas shiyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian malam dari puasa untuk rafath, ya, kepada istri-istri kalian. Ya, silakan diterjemahkan maknanya rafath itu apa? Cari sendiri. Ya. Kemudian ketiga, ada munasi ala tahrim. Tidak ada penegasan dari syariat tentang haramnya perbuatan itu, maka al-asal mubah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, intifa'u dalil tahrim dalilun ala adami tahrim. Ternafikannya dalil tentang haramnya sesuatu itu adalah dalil tidak haramnya sesuatu. Paham? Itu terjemah letterlek. Azarabi' yang keempat. Alimtinanu bima fil a'yan minal manafi'. Imtinan itu adalah nikmat, karunia dari Allah. Bima fil a'yan, pada perkara-perkara yang a'yan, yang jelas, ya. Perkara-perkara tertentu dari benda-benda, dari perkara-perkara ain yang jelas apa aja yang tampak. Minal manafi', dari perkara-perkara yang bermanfaat. Wa ma yata'allaqu biha min af'al, dan juga dari perkara yang berkaitan dengan perbuatan. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Dan dari bulu-bulu domba, bulu onta, serta bulu kambing, itu adalah ya perkara yang dapat kita jadikan mataan, perhiasan. Perabotan kita nggak apa-apa menggunakan itu. Ya, ilahin, sampai waktu yang kita inginkan. Artinya ikhwani fillah, di sini na'am Allah sedang memberikan nikmat kepada kita berupa adanya bulu domba. Buat apa bulu domba? Hah? Apa? Selimut. Emang ada selimut bulu domba? Oke. Apalagi biasanya? Jaket. Oh ya, pokoknya gitulah ya. Itu nikmat dari Allah. Allah berikan kepada kita. Nah, maka itu hukumnya mubah. Banyak yang lain seperti Allah turunkan air dari langit. Itu nikmat dari Allah. Sigatul imtinan. Itu nanti hukumnya mubah. Naam. Yang kelima, al-qara'inu lati tasriful amra minal wujubi ilal ibahah. Qarinah
petunjuk-petunjuk yang mengalihkan perintah dari makna wajib kepada makna mubah. Itu juga kita pahami bahwasanya perbuatan itu mubah. Naam. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu, kalau kalian telah tahallul maka fastadu, berburulah, enggak apa-apa bawa berburu. Wa ya'ti hadza fi babil amr insyaallah, dan akan ada penjelasan rincinya pada bab amr insyaallah. Kita akhirkan saja ya. Dulu kita udah bahas ya di usul mi'mi usul juga. Nah, wa yutlaqu 'alal mubahi lafdzul halal, dan juga biasanya kata mubah itu bisa menggunakan kata lafadz halal juga. Atau gampangnya, lafadz halal itu bisa digunakan untuk perkara yang mubah. Hadza halalan thayyiba. Halalan thayyiba. Ma'anna lafdzul halal a'am. Walaupun lafadz halal itu lebih umum lagi daripada mubah. Kenapa? Li'annahu yutlaqu 'alal arba'ah. Karena halal itu dimutlakan kepada 4 perkara. Al-wajib, wal mandub, wal makruh, wal mubah. Paham? Antum melakukan perkara sholat, halal nggak sholat? Halal. Berarti sholat halal a'ammu minal mubah. Lebih umum daripada mubah. Wal mubahu la yutlaqu ala thalatha. Dan mubah itu tidak bisa kita gunakan kepada 3 perkara. Ya, nggak bisa kita katakan wajib itu mubah, mandub itu mubah, makruh itu mubah, nggak bisa kita katakan. Alhamdulillah. Lakin akan tetapi itlaqul mubah ala mastawa tarfahu huwal asl. Ya, memutlakan kata mubah itu kepada 2 hal yang sama dari 2 sisinya. Huwal asal, ini adalah asalnya. Artinya apa? Ditetapkan kepada 2 hal yang sama, ya, dari 2 sisi yang sama. Nah, ini adalah asal daripada mubah. Maksudnya 2 sisi yang sama apa? Iya, dia bukan wajib, dia bukan perintah dan bukan apa? Larangan. Ya. Dia bukan perintah, bukan larangan, la yata'allaq bil amr walan nahi. Ya, tidak berkaitan dengan amr, tidak berkaitan dengan nahi, itu namanya mubah. Al-asl, nah, perkara mubah itu kita mutlakan dan kita gunakan kepada perkara yang la yata'allaq bil amr wa nahi, tidak berkaitan dengan amr dan dengan nahi. Wa yutlaqu titik dulu. Ya. Wa yutlaqu 'alal mubah al jaiz. Dan kata jaiz ini juga bisa kita mutlakan, kita gunakan untuk sesuatu yang mubah. Ma'anal jaiz kullu mawafaqa syariah. Walaupun ya, kata jaiz ini adalah kata yang lebih umum lagi, yaitu adalah setiap perkara yang dia sesuai dengan syariat, maka itu jaiz, boleh. Paham ikhwan ya? Artinya terkadang mubah bisa kata-kata jaiz. Ma hukmu bai hadza jaiz, mubah. Ma hukmu hadza? Ustaz, hal jaizun li az-zahab ila hadza, maka jaiz, mubah. Napa? Hakadha ikhwani fillah, jazakumullah jami'an.
Ada pertanyaan? Qabla nuwasil dari sana? Mafi. Yallah, soal. Fa in qila, kalau dikatakan ma wajhu idkhalil mubahi fil ahkami taklifiyah, apa sih sisi dimasukkannya perkara mubah ini kepada ahkam taklifiyah? Ma'annahu la kulfa fihi wala masyaqqah. Padahal kalau kita lihat mubah itu tidak ada kulfah di dalamnya, tidak ada pembebanan dan tidak ada suatu perkara yang berat di dalamnya. Fala jawabu min wajhain, jawabannya dari dua sisi. Al wajhil awali, sisi pertama, maqalahu jumhurul usuliyin, adalah pendapat yang dipegang oleh para jumhur usul fikih. Jumhur ulama usul. Min anna idkhalal mubah fil ahkami taklifiyah, yaitu dimasukkannya hukum mubah kepada ahkam taklifiyah, innama huwa ala sabili taglib, itu hanya ditinjau dari sisi dominasi saja. Ya. Dilihat dari sisi apa? Dominannya. Ya, karena udah mendominasi, mubah itu memang dipakai, dimasukkan kepada ahkam taklifiyah oleh para ulama, jadinya dimasukkanlah mubah walaupun dia tidak ada taklif di dalamnya. Paham, ikhwan? Wa hadza isti'malun ma'lufun ma'rufun fil lughatil arabiyyah. Dan ini adalah penggunaan yang ma'luf, yang berlaku, yang sudah umum. Ma'rufun, yang telah diketahui fil lughatil arabiyyah, di dalam bahasa Arab, wa asali biha, dan gaya-gaya dalam sisi bahasa Arab. Misal contohnya al-aswadani, dua yang hitam. Maksudnya litamr wal ma. Ini aswadani itu adalah ungkapan orang Arab yang ma'ruf di tengah-tengah mereka untuk makna tamr dan air. Tamr itu apa? Kurma. Air itu ya air. Sekarang dua-duanya hitam atau kurma doang yang hitam? Kurma doang yang hitam. Ya. Yang hitam cuma kurma doang, tapi apa? Karena orang Arab memang sudah biasa melakukan kayak gini, maka al-aswadani yutlaqu alal ma wa tamr. Wal abawani, ya, abawani ini buat dan ab. Bukan bapaknya dua, bukan. Nggak boleh bapak tuh dua, bolehnya emak yang dua. Iya, di dalam syariat nggak boleh namanya poliandri. Perempuan nggak boleh poliandri. Bolehnya laki-laki poligami. Ya, makanya maknanya bukan dua bapak, tapi adalah ibu dan bapak. Wa qad yakunu sababu taghlibi anna katsiran min al-af'alil mubaha ja'at bi sighati talab. Dan terkadang yakunu sababu taghlib, menjadi sebab dominannya perkara mubah ini masuk kepada ahkam taklifiyah. Ya, kenapa sih, dari sisi mana taglibiyahnya? Anna katsiran, bahwasanya sangat banyak, minal af'alil mubaha, dari perkara-perkara mubah, ja'at bi sighati talab, datang dengan bentuk talab. Datang dengan bentuk apa? At-talab, talabiyah. Ya, apa? Talabiyah. Ya kayak gini misalkan, contohnya wa in ahlaltum fasqadu. Mubah enggak istidah? Mubah, berburu mubah, tapi menggunakan sighah talab. Makanya taglibiyahnya dari sisi situ ya. Mafhum ya? Yang lain mafhum enggak? Agung doang suaranya. Horor banget. Pewakil ya? Perwakilan ya? Mafhum. Yo.
Bentar ya, kamar mandi dulu. Wa hadza ala qauli man yara anna al-mubaha laisa mukallafan bihi. Dan ini di atas pendapat ulama yang mengatakan, yang berpandangan bahwasanya mubah itu laisa mukallafan bihi. Tidak ada, bukan perkara mukallaf, bukan perkara yang dituntut. Wa huwa madzhabul jumhur. Ini madzhabnya jumhur para ulama usul. Li'annahum yufassiruna taklif bima taqaddam. Karena mereka mentafsirkan taklif itu dengan makna yang telah berlalu. Yang makna yang telah apa? Berlalu. Ya, taklif itu ya perkara yang terdapat masyaqqah, tuntutan. Adapun mubah tidak. Dikit lagi ikhwan ya, tanggung ya. Wal wajhu tsani, bentuk yang kedua, anna idkhal al mubah ma'al ahkami taklifiyah li'annahu yata'allaq bi fi'lil mukallaf. Dimasukkannya mubah itu kepada hukum taklifiyah karena mubah itu berkaitan dengan perbuatan seorang yang dibebani syariat. Sekarang siapa yang melakukan mubah? Kita mukallaf. Berarti mubah itu kaitannya dengan perbuatan kita. Makanya dimasukkan ke ahkam taklifiyah. Au li wujubi i'tiqadi ibahati, atau karena wajibnya seorang meyakini tentang kemubahan perkara tersebut. Makanya dimasukkan kepada ahkam taklifiyah. Wa ka'annal khilaf lafdhiyun. Ya, intinya sepertinya ini khilafnya khilaf lafzi, ikhwan ya, khilaf lafzi. Dari mana khilaf lafzi? Dari sisi bahwasanya mereka saling sepakat mubah itu adalah perkara yang tidak dituntut oleh syariat perbuatannya, dan juga tidak dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya. Akan tetapi mereka berselisih dari sisi apa? Dari sisi penamaannya, dari sisi bentuknya ini, pemahamannya. Paham ya? Dari sisi situnya mereka berselisih. Atau adapun dari sisi apakah mubah itu diperintahkan atau tidak, semua sepakat tidak. Ya. Kenapa di sini khilaf? Al-ikhtilafi fi tafsir lafzi taklif. Karena mereka saling berselisih dari sisi menafsirkan lafaz taklif itu sendiri. Naam. Jadi gitu ya kan fillah. Wa hadzal iskal, dan kesamaran ini, muskilah di sini mabniun ala an al-ahkam syariah kullaha takalif wa masyaqqat. Dibangun di atas perkara bahwasanya hukum syar'i, hukum syariat seluruhnya itu adalah takalif dan masyaqqat. Ya, keberatan ya. Taklifiyah itu apa? Suatu pembebanan, dan suatu masyaqqat itu suatu yang berat. Semuanya kayak gitu. Wa hadza fihi nadhar. Ya, akan tetapi pendapat ini harus diperiksa lagi, harus diteliti lagi. Fa inna wasfa awamirillah wa nawahihi bi annaha takalif qaulun mustahdatsun. Karena mensifati perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah bahwasanya seluruhnya itu adalah pembebanan dari Allah, ini adalah pendapat yang baru. Pendapat yang bid'ah, yang muhdatsah. Awalu man ista'malahul mu'tazilah. Orang yang pertama kali menggunakan lafaz ini adalah Mu'tazilah. Paham? Wala yasihu itlaquhu ala jami'il ahkami syar'iyyah. Dan tidak sah kita mutlakkan hukum Allah itu bahwasanya hukumnya
taklifiyah, pembebanan seluruhnya, keberatan seluruhnya, enggak sah. Nah benar. Fa inna katsiran minal furudi wal wajibat fadlan anil mubahat laisa takalifa wala masyaqqat. Karena kalau kita lihat dengan insaf, sangat banyak sekali perkara-perkara farad, perkara-perkara yang Allah wajibkan, terlebih lagi perkara-perkara mubahat, itu tidak ada sama sekali di dalamnya taklifat, pembebanan, wala masyaqqah, tidak juga ada di dalamnya keberatan, suatu yang memberatkan. Bal hiya rahatun wa hidayatun wa nurun. Ya, bahkan apa? Perkara-perkara syarat ini adalah rohah, peristirahatan yang hakiki untuk kita, hidayah dan cahaya. Ya, bagaimana kalau kita nggak belajar, nggak sholat, nggak puasa, nggak apa, nggak zikir? Wah itu bukan roha, itu namanya bencana, musibah besar. Ya, hakadha. Waqad wasafallahu ta'ala ahkama syar'ihi bil yasr atau bil yusr. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mensifati hukum-hukum syar'inya dengan sifat yang mudah. Wa nafa anhal haraj, dan Allah telah menafikan, meniadakan dari hukum syar'i al-haraj, kesulitan. Ya, laisa alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Tidak ada bagi kalian pada agama ini min harajin, dari perkara kesulitan. Agama ini mudah. Maka ini kebatilan dari orang-orang Mu'tazilah. Memutlakan seluruh syariat itu takalif. Ya qaulu Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lihadza lam yaji, oleh karenanya tidak datang fil kitab wa sunnah, dalam kitab dan sunnah, wa kalamis salaf, dan ucapannya salaf, itlaqul qauli alal iman wal amal shalih innahu taklifun. Penggunaan ucapan kepada iman dan amal soleh bahwasanya itu adalah taklif, pembebanan. Tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada, sunnah tidak ada, kalam salaf tidak ada. As-shalah hadhihi taklif, masyaqqah. Tidak ada. Kama yutlaqu dzalika katsirun minal mutakallimah wal mutafaqqihah. Ya, kama yatliku dzalik, sebagaimana hal tersebut telah digunakan, biasa digunakan oleh kebanyakan dari ahlul kalam wal mutafaqqihah, dan orang-orang yang mutafaqqih, yang selalu ya berdalam-dalam di dalam mempelajari agama ini, berlebihan. Wallahu alam. Wa inna ma ja'a dzikru taklifi mawdi'in nafi. Sesungguhnya datang ucapan taklif itu hanya pada penyebutan tempat larang, peniadaan. Taklif disebutkan dalam Al-Qur'an hanya dalam maqam nafi, bentuk penafian. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firmankan, la yukallifullah nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani jiwa seorang melainkan apa? Berdasarkan kesanggupannya dia. Sesuai kesanggupannya dia. Ini juga disebutkan dalam rangka menegaskan bahwasanya agama itu apa? Tidak ada keberatan. Bahkan dalam kaidah fikih nanti dipelajari, kewajiban itu dilakukan ketika apa? Ma'al qudrah, bersama kesanggupan. Kalau nggak sanggup melakukan perbuatan wajib, itu nanti ada yang memang boleh ditinggalkan totalitas. Ada yang memang diganti dengan bentuk yang lainnya lebih ringan lagi. Ya. Seperti sholat diri wajib. Umpamanya keberatan, masyaqqah. Ya, boleh dia duduk. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya. Atau yang dia sama sekali tidak ada dilakukan. Dia haji berat, nggak ada uang segala macam, nggak wajib bagi dia haji. Umrah nggak wajib bagi dia umrah. Maka ini perkara mesti diperhatikan.
Wa in waqa'a fil amr taklifun fala yukallaf illa qadrul wasa. Walaupun ya terjadi memang pada perintah itu taklifun, suatu keberatan, fala yukallaf illa qadrul wasa. Maka Allah tidak akan membebani kecuali sesuai kadar kesanggupan seorang. Sebagaimana tadi, syariat itu dalam usul fikih dipelajari al-masyaqqah tajlibu taysir dan semisalnya. Kalau antum belajar kaidah fikih, insyaallah akan paham di situ. Ya banyak sekali kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ini. La annahu yusamma jami'a syariat taklifan, ya. Bukan berarti apa? Bukan berarti di sini ingin menamai seluruh syariat dengan taklifan, pembebanan, enggak. Ma annaha ghalibuha qurratul uyun wa sururul qalb wa sururul qulub. Ya. Dan juga kalau kita perhatikan ahkam syariah, rata-ratanya itu apa? Qurratul uyun. Itu dapat menghibur hati kita, mata kita, sejuk dalam pandangan kita, hukum syariatnya. Kemudian sururul qulub, kesenangan bagi hati. Waladzatul arwah, kelezatan bagi ruh yang sehat. Wa kamalun na'im, dan kesempurnaan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ini bagi orang yang dia itu jiwanya sehat. Apapun larangan dari Allah nggak berat insyaallah. Ya, Allah melarang untuk melakukan ini, dia insyaallah akan senang. Ini perhatian dari Allah, ini kenikmatan yang sempurna dari Allah. Oh, ini kelezatan bagi ruh saya. Tapi kalau orang yang jiwanya sakit, ruhnya sakit, perkara sedikit apapun dilarang sama Allah, keberatan dia. Perintah keberatan. Dilarang untuk, ya antum lah, contohkan sendiri. Ya, dilarang ini, dilarang itu, keberatan. Kenapa? Karena jiwanya sakit, kronis itu. Ya contoh simpel lah ya. Dilarang main game, kita nggak sanggup nih untuk melakukannya. Itu berarti jiwa kita perhatikan ya khonifillah. Game online ya, yang di situ dalam tertebar aurat di dalamnya. Kita kemudian merasa keberatan mendengarkan nasihat dari guru kita. Itu berarti jiwa kita penyakit, ada sakitnya. Ya, sedang sakit, tidak baik-baik saja itu. Kenapa? Karena mendengar ahkam taklifiyah, ahkam syar'iyah, itu hatinya enggak surur, enggak senang. Ruhnya enggak lezat. Tapi memang semua manusia kan bisa salah. Nah, semua manusia punya kesalahan. Tapi bedanya orang beriman dan orang tidak beriman, ketika dia salah, dia langsung tobat, nyesal, dan enggak mau lagi melakukan, dia nyesal, dia benci dengan. Tapi kalau kita kan enggak, sebagian kita. Ya, diperintah tentang jenggot, dipotong. Diperintah tentang untuk terus belajar ilmu, berhenti, nggak mau. Dilarang untuk apa? Motong rambut yang macam-macam, koza. Misal ini contoh, ya contoh. Kita nggak terima. Hati kita nggak senang, jiwa kita nggak lezat. Itu berarti indikasi. Anda nggak lagi menghukumi seseorang, tapi ini memberikan hukum, ya, menjelaskan hukum. Walaupun kita berhak menghukumi kepada seorang, tapi apa? Kita jelaskan dulu hukumnya kepada teman-teman, kepada antum semua. Berarti hati kita sedang ada muskilah, ikhwanifillah, itu harus segera diobatin. Harus segera diobatin. Takutnya kronis, parah banget, ya nggak diterima sama rumah sakit manapun itu takutnya. Ya saking parahnya, UGD, IGD udah nggak terima, jadinya wassalam sampai akhir hayat, sampai mati kayak gitu keadaan. Ya dan billah. Ada nggak ikhwan yang kayak gitu? Banyak, ya. Apalagi anak-anak muda, wah, Allah musta'an, ya. Nah, ada pertanyaan?
Ma fi soal. Baik, insyaallah untuk dars fikih puasa antum beli dulu bukunya baru kita tentukan pelajarannya. Tamam ikhwan? Lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.